Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you are always fine wherever and whenever. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran bahasa Inggris. Okay, for today, for this meeting, I would like to give you a lesson about report presentation. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya report presentation. Okay? Apa sih report presentation itu? Oke. Report presentation. Jadi presentasi laporan. Oke. Setelah kalian mempelajari tentang report presentation itu, kalian harus dapat yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Dan yang kedua yaitu menentukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Dan yang ketiga yaitu menemukan contoh-contoh penulisan laporan. Oke. Next. Definition of report. What's the definition of report? Oke, kita lihat. The report is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi laporan itu sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu. Di sini yaitu hasil dari observasi atau penilaian dan hasil dari analisis. Jadi ini yang dinamakan report atau laporan. Oke. Generic structure of report. Jadi ada struktur umumnya dalam kita membuat laporan. Yang pertama, general classification, stating classification of the general aspect of thing, animal, public place, plants, etc., which will be discussed in general. Jadi general klasifikasinya yaitu klasifikasi yang merupakan aspek umum yang ada di hal tersebut seperti binatang, tempat umum, tanaman, dan yang lain-lain yang akan didiskusikan secara umum. Yang kedua yaitu description, describing the thing which will be discussed in detail, part per part, customs or did for living creatures and usage for materials. Jadi untuk menggambarkan hal yang akan didiskusikan secara detail, paragraf per paragraf, custom untuk atau hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan sebuah material atau sebuah benda. Jadi itu generic structure of reportnya. Nah, language features of report. Jadi bahasa yang digunakan dalam membuat laporan yang pertama yaitu introducing group or general aspect. Jadi memperkenalkan aspek-aspeknya. Yang kedua yaitu using conditional logical connection when etc. Yang ketiga yaitu using simple present tense. Karena laporan itu berbentuk nyata, jadi kita menggunakan simple present tense. Oke? Example and structures of the text. Jadi ini ada contohnya ya. Nah, di sini ada contoh report atau laporan. Kita baca dulu ya. Di sini sudah Ibu identifikasikan mana yang termasuk general classification, mana yang termasuk description. Oke, kita baca dulu biar lebih memahami. Judulnya itu Greek yogurt. Yogurt is one of the oldest and most popular fermented drinks. The word yogurt comes from Turkey and refers to tart, thick milk. Yogurt does not have one single origin. However, you can find yogurt in nearly every culture that kept animals for milk. Yogurt has several varieties. One of them is Greek yogurt. To make Greek yogurt, regular yogurt is strained extensively to remove liquid whey and lactose, leaving behind a thicker texture yogurt. The process for making regular and Greek yogurt starts off the same. Milk is first heated,
then cool to the desired fermentation temperatures 106 until 114 derajat Fahrenheit before bacterial cultures are added. The mixture is then left to ferment until the bacteria grows, produces lactic acid and gels the milk proteins to produce regular yogurt. Greek yogurt has almost double the protein of regular yogurt. Unless you're using the non-fat varieties, Greek yogurt has about 3 times the saturated fat than regular yogurt. It also contains about half the sodium of regular yogurt and roughly half the carbohydrates for regular. But remember that adding sweeteners to either one will increase the carbohydrate counts. The one to choose really depends on texture and dietary preferences. Because of its thicker texture and tangier flavor, Greek yogurt is often used as a healthier substitute for sour cream, cream cheese, or mayonnaise. Oke, di sini kita lihat, di sini reportnya yaitu tentang Greek yogurt. Ini contoh teks report ya. Nah, di sini dia menjelaskan tentang yogurt. Jadi di sini ada dua, identifikasinya tentang general classification-nya atau klasifikasi umum, yang kedua tentang description-nya. Jadi kalau paragraf pertama itu berhubungan dengan klasifikasi umumnya atau pengenalan dulu, dan paragraf selanjutnya itu penggambaran tentang laporan tersebut. Jadi cara pembuatan yogurt itu seperti apa dan sebagainya. Oke. Next, di sini ada juga tentang example of report text. Ini tentang platypus. Kalau tadi kan tentang yogurt, kalau ini saya buat lagi contohnya tentang platypus. Kita baca lagi ya. Many people call platypus duckbill because this animal has a bill like a duckbill. Platypus is a native Tasmania and southern and eastern Australia. The platypus has a plate tail and webbed feet. Its body length is 30 to 45 centimeters and covered with a thick and woolly layer of fur. Its bill is detecting prey and stirring up mud. Platypus' eyes and heart are small. It has no ears but has the ability to sense sound and light. Platypus lives in the streams, rivers, and lakes. Female platypus usually dig burrows in the streams or river banks. The burrows are blocked with soil to protect it from intruders and flooding. On the other hand, male platypus does not need any burrows to stay. Oke, di sini juga tentang teks platypus yang tadi. Nah, di sini sama seperti teks yang saya contohkan terlebih dahulu. Paragraf pertama yaitu tentang general classification ya atau gambaran umumnya. Paragraf yang selanjutnya yaitu tentang description, tentang gambaran umumnya. Oke. Next, di sini ada analyzing on the text. Nah, di sini ada general structure analysis. Nah, general classification. Jadi intinya kalau misalkan paragraf pertama itu tentang gambaran umumnya, kalau paragraf selanjutnya yaitu tentang penggambaran atau supporting paragraf untuk mendukung text report tersebut. Oke, di sini ada catatan khusus ya, sedikit catatan yaitu tentang ciri umum. Nah, di sini ada tujuan komunikatif teks, yaitu menyampaikan informasi tentang sesuatu apa adanya sebagai hasil pengamatan sistematis atau analitis. Di sini yang dideskripsikan dapat meliputi gejala alam, lingkungan, benda buatan manusia, atau gejala-gejala sosial. Deskripsi sebuah teks report dapat berupa simpulan umum, misalnya ikan paus termasuk binatang mamalia karena ikan tersebut melahirkan anaknya. Nah, jadi di sini tujuan komunikatifnya. Jadi menyampaikan informasi. Jadi intinya yaitu tujuannya menyampaikan informasi. Nah, di samping menyampaikan informasi tersebut, paragraf selanjutnya yaitu menggambarkan
Jadi lebih mendukung lagi sehingga informasi tersebut lebih jelas seperti itu. Sini juga sama struktur teksnya, sama seperti yang tadi ya. Ciri kebahasaannya kita menggunakan present tense ya, karena dia berhubungan dengan laporan. Nah, di sini ada poin-poin kunci poin-poinnya. Yang pertama itu the social function is report is to report. Jadi, social function tujuan utama membuat text report itu yaitu melaporkan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Di sini perbedaan antara text report dan text descriptive, yaitu kalau text report only consists of facts, while in a descriptive text you might to also find the writer's opinion. Jadi perbedaan antara teks laporan atau text report sama teks deskriptif yaitu kalau laporan itu berhubungan dengan fakta yang ada. Oke. Kalau teks deskriptif itu selain dia berhubungan dengan fakta yang ada, di teks deskriptif juga dibubuhkan tentang pendapat penulis. Jadi kalau di laporan tidak ada pendapat penulis, kalau di teks deskriptif ada pendapat penulisnya gitu. Oke. Thank you for watching. Karena mungkin cukup sekian materi dari saya, jadi ini pengenalan tentang text report. Okay, don't forget you must always keep spirit to study English. Don't give up, and then you must be brave to speak English. Okay, thank you so much. See you and goodbye. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.